warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I hope you will always be fine, happy and healthy. Welcome back to English, and today we are going to discuss more about chapter 6. It's about quantifying determiners. So, before we start our lesson today, let's pray together. Praise begin. Well, as I have told you just now that today we are going to discuss more about chapter 6. It's about quantifying determiners. So after this, I will give you more explanation about it. So, stay tuned on my video. Well, students, as I have told you just now I will give you more explanation about quantifying determiners. So for more detailed information about this, you can open your English book, chapter 6, quantifying determiners. Jadi di chapter 6 kita akan membahas lebih dalam tentang pernyataan jumlah kata benda, ya. Jadi quantifying itu penjumlahan, jumlah, determiners itu pengukuran. Jadi pengukuran sebuah jumlah dari kata benda. Setelah ini Bunda akan terangkan satu persatu tentang quantifying determiners. Number 1, ada there is and there are, ya. Jadi yang pertama there is and there are, artinya terdapat, ya. Kita pelajari satu persatu. There is and there are, telling the availability of something. Jadi there is dan there are menerangkan tentang jumlah sebuah benda, ya. Selanjutnya penggunaan there is. There is followed by a singular noun. Jadi there is digunakan atau diikuti oleh kata benda berbentuk tunggal atau singular. Ya, ingat ya. Jadi there is jika sudah menggunakan is, maka kata bendanya harus tunggal atau singular. Kita lihat contoh berikut. There is a book on the table. Nah, ada there is kemudian a book, artinya sebuah buku. Maknanya bukunya berjumlah 1, ya. Contoh lain adalah there is some milk in the glass. Nah, anak-anak, perbedaannya adalah di sini ada some, di sini ada is. Mengapa menggunakan there is, kok enggak there are? Karena milk termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Jadi setelah ini Bunda akan ajarin anak-anak untuk memahami lebih dalam tentang countable noun dan uncountable noun. Jadi untuk contoh yang kedua, there is some milk in the glass. Kita menggunakan there is karena milk, susu, termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sehingga kalau kata bendanya tidak bisa dihitung, masuk dalam kata benda bentuk tunggal. Jadi some sebenarnya tidak berarti, ya, artinya tidak begitu digunakan. Bisa juga anak-anak membuat there is milk in the glass. Terdapat susu di dalam gelas. Kurang lebih begitu, ya. Selanjutnya yang C, there are. There are followed by plural nouns. Jadi kebalikan dari there is, there are digunakan atau diikuti oleh kata benda berbentuk jamak atau plural, ya. Karena plural berarti kata bendanya adalah bukan kata benda yang tidak bisa dihitung, tapi sebaliknya kata benda yang dapat dihitung. Kita lihat contoh. There are shoes under the chair. Nah, karena menggunakan there are, maka kata bendanya harus berbentuk jamak. Nah, ciri-ciri kata benda berbentuk jamak berakhiran dengan huruf S, ya. Selanjutnya adalah there are tables in the classroom. Terdapat banyak meja di dalam kelas. Jadi ingat, kalau sudah menggunakan there are, kata bendanya harus berbentuk jamak atau plural. Bisa dipahami, ya? Well, we go to the next page. Baik anak-anak, kita lanjut ke topik selanjutnya, yakni much, many, and a lot of.
ya. Ini much, many, dan juga a lot of menunjukkan benda berjumlah banyak. Nah, seperti yang sudah Bunda Esti sampaikan tadi, bahwa kata benda kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, dan yang kedua adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini kalau kata benda yang bisa dihitung karena jumlahnya banyak, seperti biasa ya, diakhiri dengan huruf S. Books, tables, chairs, pencils, pens, dan sebagainya. Tetapi untuk uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung, anak-anak tidak diperkenankan menambahkan huruf S di belakang. Ini sudah Bunda Esti berikan beberapa contoh dari uncountable noun. Ada sugar, nggak boleh sugars, nggak boleh ya. Sugar, coffee, sand, salt, water, oil, hair, bread, milk, flour, honey, tea, rice, cheese, time, money, dan lain sebagainya. Ingat, pada uncountable noun anak-anak tidak diperkenankan menambahkan huruf S di belakang. Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu dari much, many, and lot of. Kita ke much dulu. Much artinya banyak ya. Much, many, dan a lot of artinya banyak atau beberapa gitu. Artinya bendanya lebih dari satu. Kita ke much dulu. Much followed by uncountable nouns in question and negative sentences. Jadi much digunakan atau diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung pada kalimat tanya dan kalimat negatif, ya, question and negative sentences. Kita lihat contoh. We don't like much sugar in our tea. Kita tidak suka banyak gula di teh kita. Jadi ini kalimat negatif. Kalimat negatif, ingat, much diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Ini sugar. Sugar termasuk uncountable noun, ya. Jadi anak-anak nggak boleh begini. We don't like much sugars. Nggak boleh ya. Karena gula tidak bisa dihitung, maka anak-anak tidak boleh menambahkan S di belakang. We don't like much sugar in our tea. Ini pada kalimat negatif. Yang kedua adalah pada kalimat tanya. Negatif sudah, sekarang ke kalimat tanya. Do you need much water to keep your body healthy? Nah, apakah kamu membutuhkan banyak air untuk menjaga kesehatan badanmu? Nah, ingat, much digunakan hanya untuk kalimat tanya dan kalimat negatif, diikuti oleh uncountable nouns. Selanjutnya, many, followed by plural countable nouns. Nah, jadi many artinya banyak juga, diikuti oleh kata benda berbentuk plural atau kata benda yang bisa dihitung dalam bentuk jamak, ya. Dalam bahasa Inggris adalah plural countable nouns. Nah, kita lihat contoh. There are many cats in the park. Nah, ada many. Nah, setelah many harus diikuti kata benda berbentuk jamak tapi yang dapat dihitung. Ciri-cirinya kata benda yang dapat dihitung diakhiri dengan huruf S. Jadi nggak boleh anak-anak there are many cats. Nggak boleh ya, harus dijamakkan. There are many cats in the park. Nah, contoh yang kedua, my teacher has many storybooks. Jadinya karena sudah ada many, maka kata bendanya harus berbentuk jamak atau plural. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah a lot of. Artinya sama dengan much, many. A lot of followed by countable and uncountable nouns, usually in positive sentence. Jadi kalau ini bisa digunakan keduanya ya. Jadi a lot of bisa diikuti oleh countable ataupun uncountable nouns. Biasanya a lot of digunakan hanya untuk kalimat positif. Kita lihat contohnya. There are a lot of apples in the bucket. Jadi terdapat banyak apel di dalam keranjang.
Jadinya ingat, habis a lot of, kata bendanya harus berbentuk jamak. Nah, contoh yang kedua, they have a lot of milk in the fridge. Mereka mempunyai banyak susu di dalam kulkas. Ya, susu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, sehingga walaupun anak-anak menggunakan a lot of, tapi tidak boleh menambahkan huruf S di belakang. Jadi nggak boleh mix, itu nggak boleh ya, karena susu termasuk uncountable noun, sehingga they have a lot of milk in the fridge. Oke, kita lanjut ke nomor 3, a few and a little. Ini artinya sedikit ya, a few and a little. A few followed by plural countable nouns. Ya, jadi a few diikuti oleh kata benda jamak yang dapat dihitung. Contohnya, there are a few cups in the cupboard. Nah, terdapat sedikit cangkir di dalam lemari. There are a few cups. Karena setelah a few diikuti oleh plural countable noun, sehingga kata bendanya harus berakhiran S ya. There are a few cups in the cupboard. Kemudian contoh yang kedua, I have a few pencils in my pencil case. Setelah a few harus diikuti kata benda jamak yang dapat dihitung ya. Ciri-cirinya seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, kata benda yang berbentuk jamak atau plural diakhiri dengan huruf S belakangnya. Oke, selanjutnya adalah a little, kebalikannya dari a few ya. A little followed by uncountable noun. Jadi a little diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Karena tidak bisa dihitung, seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, anak-anak tidak diperkenankan menambahkan huruf S di belakang. Kita lihat contohnya. I like a little cheese in my cake. Saya suka sedikit keju di kue saya. Jadi cheese karena tidak bisa dihitung, maka anak-anak harus menggunakan a little. Nggak boleh a few cheese, nggak boleh ya, sebab cheese termasuk uncountable noun. Contoh yang kedua, she has a little coffee in her chair. Dia mempunyai sedikit kopi di dalam jar ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bunda Esti. Baik anak-anak, the last part of chapter 6, it's about quantifying determiners, and we will talk more about some and any. Some, beberapa ya, some dan any artinya sama, yaitu beberapa. Follow by plural countable, some followed by plural uncountable and countable nouns in positive sentences. Jadi some diikuti oleh kata benda jamak, baik yang tidak bisa dihitung maupun yang bisa dihitung. Jadi kedua-duanya boleh digunakan, tapi hanya untuk kalimat positif. Jadi ini lebih gampang anak-anak. Kalian bisa menggabungkan atau meletakkan uncountable ataupun countable nouns saat menggunakan some. Contohnya ya, I have some kittens. Kittens termasuk countable noun atau bisa dihitung sebab diakhiri dengan huruf S ya. Kemudian contoh yang kedua, there is some coffee. Nah, coffee termasuk uncountable noun. Jadi bisa keduanya digunakan ya. There is some coffee. Tetapi jika anak-anak menggunakan uncountable noun, nggak boleh pakai there are ya, harus there is. Sekalipun coffee-nya banyak. There is some coffee, nggak boleh there are some coffee, nggak boleh ya. Harus dibentuk tunggalkan. Oke, terakhir adalah any. Any followed by plural uncountable and countable nouns in negative and question. Sama seperti some, keduanya boleh digunakan baik uncountable maupun countable nouns. Tetapi any hanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Kita cek contohnya. She doesn't have any books. Nah, dia tidak mempunyai beberapa buku. Nah, any, books termasuk countable noun sehingga diakhiri dengan huruf S.
Contoh yang kedua, they don't like any bread. Mereka tidak suka beberapa roti ya. Roti termasuk uncountable noun. Bisa digunakan ya baik countable maupun uncountable. Tapi pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Terakhir, do you have any money? Pada kalimat tanya, money termasuk uncountable noun. Sehingga anak-anak bisa menggunakan any. Okay, that's all our explanation for today. Enjoy your learning at your house. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.